welcome di GKS Balikpapan buat setiap saudara yang baru pertama kali mungkin hadir di ibadah pada pagi hari ini. So, apa kabar saudara semua? I hope saudara dalam keadaan yang baik tentunya, dan saudara siap untuk belajar firman Tuhan. Tema kita di bulan ini adalah Serving God. Ini udah minggu kelima di bulan Oktober. Sepanjang 4 minggu terakhir kita belajar tentang bagaimana melayani Tuhan. Nah, saudara siap untuk belajar pesan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk, keluarkan catatan setiap saudara. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah melayani dengan benar. Melayani dengan benar. Kita belajar bahwa secara berturut-turut di dalam bulan ini sepanjang 4 minggu terakhir tentang bagaimana melayani. So I want to take satu statement bahwa serving is more than just volunteering. Jadi melayani itu lebih daripada sekedar kita volunteers atau sukarelawan di dalam gereja. Serving is more than that. Serving is a way of life. Melayani itu adalah cara hidup kita. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, melayani itu adalah cara hidup kita semua. Kita tahu ada begitu banyak cara hidup yang lain yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tetapi melayani adalah salah satunya. Kok bisa? Karena kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai punya cara hidup yang sama, yaitu cara hidup yang melayani. Di Markus 10 ayat 45 ini menjadi ayat yang kayaknya hampir setiap minggu dibagikan. Dikatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi mindset kita haruslah punya mindset yang sama seperti Yesus punya, yaitu melayani, to serve. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, saya saja, kita saja melayani. Coba ngomong-ngomong kata kirimu, Tuhan Yesus saja melayani. Jadi kalau Tuhan saja melayani, siapa kita? Kita nggak melayani. So, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, so serving is the way of life. Adalah cara hidup kita di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tidak melayani, berarti ada yang salah di dalam mindset kita, ada yang salah di dalam cara berpikir kita. Ada yang salah dengan cara hidup kita. So sama seperti orang yang mengaku dirinya petani, tapi dia nggak pernah turun ke sawah. Sama seperti orang yang mengaku dirinya nelayan, tapi nggak pernah melaut. Sama seperti orang yang bilang, saya kerjanya di kantoran tapi nggak pernah muncul di kantor misalnya. So sama seperti orang Kristen mengaku dirinya Kristen tapi nggak pernah melayani. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Karena sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Katakan amin. So nature kita sebagai orang-orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus adalah untuk melayani. So our new Christ nature in our life is to serve. Jadi seharusnya kalau kita melihat kekristenan sejati, mereka adalah orang-orang yang melayani. Kenapa? Karena nature kita itu adalah melayani. Makanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya mengalami kelahiran baru, setelah dia semakin lama semakin mengikuti Yesus dan bertumbuh, pasti di satu titik dia punya kerinduan untuk bagaimana saya melayani Tuhan. Dan saya percaya saudara mengalami hal itu dalam kehidupan saudara. Amin. So, pada saat kita dilahirkan baru, hidup Tuhan menghidupkan kita. Seperti lagu tadi. Hadirat Tuhan menghidupkan kita. Nah, pada saat kita dihidupkan kembali, di satu titik kita akan punya satu namanya kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah kadang juga kita tahu bahwa orang belum melayani bukan karena mereka juga malas, bukan juga karena mereka menolak atau egois, tapi mereka belum menemukan alasan kenapa gue mesti melayani. Kenapa saya mesti melayani? Apa tujuannya saya melayani? Belum ketemu kliknya sehingga pada satu titik kayak, emang saya harus melayani Tuhan ya? Emang itu suatu keharusan buat saya? Saya mau berdoa setiap saudara sepanjang bulan ini saudara menemukan alasan kenapa saudara harus melayani Tuhan. Katakan amin. Kita tahu bahwa sepanjang bulan ini
banyak mengajarkan bahwa melayani Tuhan tentu bukan saja dalam konteks bicara di dalam sebuah gereja lokal saja, tapi juga tentu di mana Tuhan tempatkan kita, di mana kita berada. Kita pada saat kita bekerja untuk melayani Tuhan, itu sudah bagian dari pelayanan kita. Amin. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan bagaimana melayani dengan benar supaya kita punya kehidupan melayani yang enggak kendor, yang enggak up and down, yang enggak entar semangat, entar lemes, entar on fire, entar loyo. Sudah siap? Yang pertama adalah melayani dari kelimpahan. Kalau kita ingin melayani dengan benar, kita harus melayani dari kelimpahan. So serving from abundance. Pelayanan kita harus lahir dari kehidupan yang berkelimpahan. Kita melayani karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Jadi pelayanan kita seharusnya lahir dari sebuah kelimpahan, dari kehidupan yang berkelimpahan. Kita melayani dari kelimpahan, kita bukan melayani untuk kelimpahan. So, dari kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa? Saudara dan saya. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan yang membuat hidup kita kelimpahan dan gak ada lagi siapapun di muka bumi ini kecuali Yesus. Gak ada nama lain, gak ada hal lain, gak ada cara lain. Gimana supaya kita bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan. This abundance life. Gak ada lagi kecuali hanya Yesus. Nah, kata hidup di sini adalah Zoe, yang artinya adalah hidup Allah sendiri. Jadi kalau kita menangkap hidup dalam segala kelimpahan, jangan kita konslet dalam berpikirnya, kita pikir bahwa kelimpahan harus materi. No. It's more than that. Ini lebih daripada materi. Yaitu apa? Yaitu kehidupan Allah sendiri yang diberikan kepada setiap kita. Dan Yesus mengatakan bahwa gak ada cara lain. Hanya melalui Dia. Makanya Dia perlu datang dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. So, jadi kelimpahan itu datang dari kehidupannya Allah sendiri. Nah, bagaimana kehidupan saudara dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita penuh kelimpahan dalam kehidupan Dia? Atau kita menjadi orang yang selalu merasa kekurangan di dalam hidup kita? Atau justru kita menjadi orang yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita karena kita terima kehidupan yang daripada Dia? Nah, kehidupan berkelimpahan itu harus hidup yang berpusat kepada Kristus. Gak ada jalan lain, gak ada cara lain. Kalau kita mau punya hidup yang berkelimpahan sebagai anak-anak Tuhan, gak ada hal lain. Hidup kita harus berpusat hanya kepada Kristus. Kenapa? Karena dari Dialah kita terima kehidupan yang berkelimpahan daripada Allah. Katakan amin. Jadi apa kebalikan dari kelimpahan? Yaitu kekurangan tadi saya katakan. Nah, kalau kita sendiri mengalami kekurangan, apa yang kita bisa berikan buat orang lain? Kalau kita sendiri aja tekor, apa yang kita bisa berikan buat orang lain? Kalau kita mencoba untuk melayani, kita berpikir bahwa kita bisa melayani tanpa kehidupan yang berkelimpahan, maka yang terjadi adalah ketika kita melayani, kita bisa mengalami kelelahan. Kita bisa mengalami burnout. Kita bisa mengalami yang namanya mudah menyerah, mudah kecewa, mudah mundur, mudah terdistract. Melayani pada akhirnya tergantung dengan mood. Kalau saya lagi moodnya bagus, saya akan melayani. Lagi moodnya gak bagus, saya gak melayani. Melayani jadi tergantung situasi. Oke lah, kalau lagi bagus, oke saya melayani. Kalau lagi gak oke, saya gak mau melayani. No. Tuhan tidak mencari orang-orang yang melayani dengan model seperti itu. Tapi kalau hidup kita berpusat kepada Kristus, mau model apapun, mau gaya apapun, kita melayani dengan kelimpahan. Karena kelimpahan itu datang dari hidupnya sendiri. Katakan amin. Saudara catat baik ini. Melayani bukan sekedar kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan di setiap minggunya. Melayani itu adalah membagi kehidupan. Ada kehidupan Allah yang mengalir pada saat kita melayani Tuhan. Kehidupan Allah itu yang membuat roh kita menyala-nyala ketika kita melayani. Dan inilah yang membuat kita menjadi unstoppable. Kenapa? Karena kehidupan itu yang membuat roh kita menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 dikatakan, jangan hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
biarlah rohmu menyala-nyala. Tadi lagunya ada ya, biarlah rohmu terus menyala di dalam hidupku. Dan layanilah Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan terlebih dahulu roh kita menyala-nyala. Roh menyala-nyala hanya datang dari kehidupan yang melimpah yang Dia berikan kepada setiap saudara dan saya. Kita melayani Tuhan itu karena roh kita menyala-nyala. Kita bukan melayani Tuhan supaya roh kita menyala-nyala. Are you with me? Ada dua perbedaan yang sangat besar. Roh kita menyala-nyala lalu kita melayani Tuhan. Atau kita melayani Tuhan supaya roh kita menyala-nyala. Ini adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Ada orang yang kayaknya terus mau melayani supaya api gue jangan padam. Salah. Karena firman Tuhan bilang rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi roh kita harus terlebih dahulu menyala-nyala. Melayani Tuhan bukan membuat supaya setiap kita on fire dalam Tuhan, tetapi kita on fire terlebih dahulu. Dan baru kita melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan tidak dengan api yang datangnya daripada Dia, yang datangnya dari kehidupan yang Dia berikan kepada setiap saudara dan saya, maka saya jamin saudara pada saat saudara melayani Tuhan, saudara akan mudah kecewa, saudara akan mudah mundur, saudara akan mudah burn out, saudara akan mudah lelah dalam melayani. Katakan amin. So you have to connect with Him, connected to Him. Terhubung dengan Dia. Yaitu apa? Yaitu sumber kehidupan itu sendiri. Sehingga kita gak mudah give up, gak mudah menyerah dalam melayani Tuhan. Ada satu kisah di dalam Bible di mana saudara tahu pasti cerita tentang Maria dan Marta. Di Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42 dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya itu dalam sebuah perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung dan sebuah perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Marta ini adalah orang-orang yang pertama-tama di dalam keluarga ini yang menerima Yesus di dalam rumahnya. Bagus gak? Bagus banget. Perempuan ini mempunyai saudara yang lain namanya Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan si Marta tadi yang menerima pertama-tama Yesus ke dalam rumahnya sibuk sekali melayani. Tolong perhatikan kata sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku memberikan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya, yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam TPT-nya dikatakan, Mary has discovered the one thing most important by choosing to sit at my feet. Jadi Maria ini telah menemukan bahwa ada satu yang terpenting dari antara semua, yaitu untuk memilih untuk duduk di bawah kaki Yesus. Dan he is undistracted, dia gak teralihkan oleh segala macam yang ada di mukanya dia, di hadapan dia. And I won't take this privilege from her. Saya gak mau ngambil keistimewaan ini daripadanya. Kita bisa belajar dari kisah ini bahwa bukan apa yang dilakukan oleh Marta itu gak penting. Tapi di sini Maria menemukan satu yang terpenting sebelum dia melayani, yaitu untuk duduk di bawah kaki Yesus. Dia menemukan bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Yesus, terhubung dengan dia dan menerima kehidupan yang daripada dia sendiri. Sehingga itu membuat dia melayani dari roh yang menyala-nyala, dari kehidupan yang berkelimpahan, bukan dari kekeringan atau roh yang padam. Dia menerima dan mengalami kehidupan Allah sendiri yang mengalir melalui kehidupan Yesus. Katakan amin. Nah, seringkali anak Tuhan ini mudah sekali terjebak di sini. Dia bisa berpikir bahwa baik-baik saja. Aku melayani tanpa harus terhubung dengan Yesus, biasa saja kok. Tetap aja bisa melayani. Kelihatannya hari Minggu tetap muncul, tetap dalam jadwal. Tapi pada saat dia tidak sadari bahwa di one moment ketika itu kering mulai, kehidupan itu mulai kering kehidupanmu. Dan saudara merasa, kok gue bosan ya melayani ya. Boleh gak aku minggu ini jangan dijadwalkan dulu. Boleh gak bulan ini aku off dulu. Ngerti gak maksud saya?
Saudara pernah lihat gak Yesus off melayani? Coba ngomong kanan kiri, lu kamu pernah lihat gak Yesus off melayani? Kita gak pernah lihat Yesus off melayani. Kok dia bisa kita enggak? Karena dia terhubung dengan Bapa, kita juga bisa terhubung dengan Yesus dong. Are you with me? Kok dia bisa berhenti melayani? Gak ada. Saudara ada baca ayat Yesus berhenti melayani? Gak ada. Bahkan murid-muridnya yang mengikuti dia pun terus melayani Tuhan. Maybe one moment mereka tergoncang imannya karena Yesus disalibkan. Dia pikir karena itu punya perspektif yang salah tentang Yesus. Bahwa Yesus dia pikir dia maha kuasa, harusnya dia bisa memenangkan pertarungan ini dong lawan Romawi itu. Sebelum Yesus disalibkan. Mereka punya persepsi yang salah. Sekalipun mereka harus down, tapi Yesus datang, Yesus reignite the fire. Membuat mereka comeback. Dan kalau saudara lihat di kisah para rasul, mereka rasul-rasul, murid-murid Yesus melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan gak ada kata stop. Kalau kita terhubung dengan pribadi Yesus, kita menjadi unstoppable melayani Tuhan. Sampai yang tadi kita nyanyikan, sampai akhir hayat. Sampai rambut kita putih semua. Sampai kita mungkin gak bisa jalan dengan kuat. Sampai mungkin kita terbaring di ranjang kita. Sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir. Kita bisa berkata, aku tetap mengasihimu dan melayanimu Yesus. That's kind of spirit, that's kind of fire yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan gak ada cara lain. Hanya terhubung dengan dia dan menerima kehidupan yang berkelimpahan daripada dia. Jangan terjebak berpikir kalau saya sudah melayani Tuhan, pasti saya sudah terhubung dengan Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Saudara catat baik, pelayanan kita gak akan pernah bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pelayanan kita seberapa hebatnya itu tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini saya berdoa supaya builders, leaders, jemaat GKI sebagai papan jangan pernah kejebak dalam pikiran ini bahwa kalau saya sudah melayani, saya sudah pasti terhubung dengan dia. No. Pelayanan kita gak bisa menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Jadilah seperti Maria yang memilih yang terbaik. Dia duduk di kaki Yesus. Pertanyaannya, apakah Maria malas? Enggak. Saudara gak dicatat aja di dalam Alkitab. Setelah itu saya yakin Maria juga bangkit dan dia akan melayani Yesus yang sama. Coba Marta melayani dengan sibuk sekali. Pada akhirnya dia ngomel-ngomel sendiri. Yesus, kamu gak kasih tahu ini. Aku udah melayani luar biasa. Kenapa ini diam aja? Saudara ngerti gak? Ada sesuatu di situ. Dia bisa begitu sibuk melayani. Dia tidak terhubung dengan Yesus. Pada akhirnya dia merasa ngomel-ngomel sendiri. Marah-marah sendiri. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, melayani yang benar supaya kita nggak kendor melayani Tuhan adalah melayani dari hidup yang selfless. So kata lain dari selfless adalah, lawan kata dari selfless adalah selfish. So di mana perbedaan antara selfless dan selfish? Perbedaan adalah di pusat dari pelayanannya. Kalau selfless itu pusatnya bukan pada diri sendiri. Tapi kalau selfish itu pusatnya terletak pada diri sendiri. Selfless itu pusatnya adalah Christ center. Tapi selfish itu adalah self center. Kalau kita ingin melayani yang terus menyala-nyala dan gak kendor, kita harus melayani dengan selfless, yaitu berpusat kepada Kristus. Keduanya bisa sama-sama melayani Tuhan, tapi hasilnya bisa berbeda. Selfless itu melihat kebutuhan orang lain. Selfish itu seakan-akan melihat kebutuhan orang lain, tapi sebenarnya sedang memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhannya apa? Kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan pujian, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan untuk sebuah kedudukan, kebutuhan untuk sebuah jabatan yang dia pikir dia bisa dapatkan di dalam gereja Tuhan. Itu namanya selfish. Tapi kalau kita melayani dengan selfless, pusatnya kepada Kristus, yang kita lakukan adalah kita melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Yang ini butuh kebutuhan dalam pernikahan. Apa yang kita bisa layani supaya pernikahannya lebih baik.
Yang ini kebutuhannya parenting. Bagaimana kita bisa tolong dia, kita melayani dia supaya kehidupan dia parentingnya lebih baik. Yang ini single, punya kehidupan yang babak belur. Gimana cara kita bisa layani supaya kita berikan nilai tambah dalam kehidupannya. Ada pikiran-pikiran yang ngaco, ada sikap yang ngawur. Gimana caranya kita bisa layani supaya dia bisa punya sikap yang benar. Cara berpikir yang benar di dalam Tuhan. Ya mengerti katakan amin. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Setelah itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Saya minta saudara perhatikan ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Jadi melayani ini selalu bicara mengutamakan dan memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Kalau saudara lihat builders yang melayani, mereka harus datang pagi-pagi ke tempat ini, mempersiapkan ibadah ini supaya setiap saudara dilayani dengan baik. Karena buat mereka ada pilihan, lebih baik gue bangun siang. Karena hari Minggu hari libur. Betul ya? Sepanjang minggu kita bekerja, kita pikir kita minggu, waktunya kita istirahat. Tapi karena kita sudah diperlengkapi demikian rupa supaya kita punya hidup yang selfless, kita lebih mengutamakan orang lain. Lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Gak ada yang amin? Itu namanya melayani. Ada beberapa orang yang di sini yang saudara mungkin yang nggak tahu persis. Mereka yang udah batuk-batuk, mereka yang sudah hidungnya meler. Mereka yang harusnya itu beristirahat di rumah, tapi mereka memilih untuk hadir di rumah ini di hari Minggu untuk melayani setiap saudara. Kenapa? Karena kita nggak mikirin diri kita sendiri. Kita memikirkan kepentingan orang lain. Kita mengutamakan kepentingan orang lain. Dan saya berdoa supaya ini bukan hanya para builders dan leaders di dalam gereja ini, tapi setiap saudara jemaat GKS Prayapan juga punya spirit yang sama, punya mindset yang sama. Katakan amin. Melayani gak pernah tentang diri kita sendiri. Makanya saya juga heran kalau sampai ada saya dengar, nggak di gereja ini, nggak di GKS Balikpapan, di tempat lain. Di tempat lain di mana pelayanan aja ribut, rebutan, wah harus punya kedudukan tertentu, posisi tertentu. Ini apaan saya bilang, ini melayani buat diri sendiri atau melayani buat orang lain? Karena melayani bicara tentang selfless. Pusatnya adalah kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Dan saya berdoa jemaat GKS Balikpapan punya hati yang selfless dalam melayani Tuhan. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku tuh, Tuhan Yesus sudah kasih sebuah pernyataan. Kalau kalian semua yang melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, barang siapa melayani Yesus, dia harus mengikuti Yesus di mana Yesus berada. Jadi di mana Tuhan berada, kita mesti ada di situ. Bukan semau-mau kita sendiri, bukan semau gue sendiri, bukan suka-sukanya kita. Karena Yesus memberikan sebuah syarat buat orang yang melayani dia, harus mengikuti dia dan dimanapun dia berada, kita pun harus berada di sana. Di musim apa Tuhan kita melayani, kita ada di sana. Disitulah kita taat melayani. Nah, saudara tahu nggak salah satunya bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan dimanapun Tuhan berada, kita ada di sana. Salah satunya adalah melalui ketaatan kita kepada pemimpin. Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan yang gak kelihatan, kalau sama orang yang kita kelihatan aja kita gak bisa taat.
Sama seperti firman Tuhan katakan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kalau kita gak bisa mengasihi manusia yang kelihatan di depan mata kita. Di musim awal pelayanan saya melayani Tuhan, saya lahir baru tahun 99, saya punya datang ke sebuah ibadah, lalu ngalami Tuhan, lalu terus saya datang ke ibadah di hari Minggu seperti ini sendiri. Saya ngalami Tuhan, saya nangis. Lalu saya karena haus dan lapar, saya cari semua ibadah di hari biasa. Kalau bisa ada hari Senin, biasa Senin tuh semua pendeta gereja libur biasanya, ribu kegiatan. Jadi Selasa, Rabu, Kamis saya cari ibadah. Sampai ada satu ibadah persekutuan, ada ministry. Saya datang di hari Minggu karena kebetulan koordinatornya adalah paman saya sendiri. Saya datang, saya terus datang. Padahal kantor saya pada waktu itu di kota, lalu saya harus ke Kelapa Gading setiap minggu ke sana. Sampai satu titik saya punya kerinduan, saya melayani. Saya bilang, Om, saya mau melayani dong, melayani Tuhan. Mau apa? Aku mau singer, boleh singer. Zamannya masih pakai kabel, saya nggak ngerti lagu rohani apa, saya beli kaset. Zaman itu masih GMB, saudara tahu ya GMB ya? GMB lah, masih kaset-kaset gitu. Ngafalin, dengerin di rumah, dengerin di mobil. Saya disuruh melayani di jadwal kapan saja, saya nggak mikir apa-apa. Pemimpin saya suruh apa, saya lakukan. Satu hari saya punya kerinduan di gereja lokal saya waktu itu, saya mau jadi choir. Gini-gini pernah choir loh. Ini bukan saya tentunya, ini cuma buat saudara seger aja, ini udah mulai. Di Kelapa Gading juga latihannya, choirnya tuh mesti di stadion Gelora Bung Karno, 1000-an choir. Saya hanya satu dari antara mereka. Datang masih pakai celana gombrong, kain, baju tangan panjang putih, pakai dasian, dikasih jubah. Kalau Christmas, Gloria. Pemimpinnya ngomong apa? Daniel, hari ini kamu jadwal di sini, kamu jadwal di sono. Gak ada babi bu, gak ada bantah-bantahan. Saya, oke siap. Habis itu, kami butuh choir di ibadah Paskah di gedung ini, di jalan ini, di gedung itu. Siap, minggu pagi udah datang, udah melayani Tuhan. Gak ada bantah-bantahan. Satu kali saya pindah ke Pekanbaru, saya harus melayani di sebuah gereja, bukan gereja induk, di cabangnya. Sudah tahu ya kalau di cabang itu kan jemaatnya gak banyak. Bisa satu ibadah 40 orang aja udah puji Tuhan. Tapi pagi-pagi di situ, karena kita di hotel jadi menyewakan, jadi harus menyiapkan segala sesuatu, gotong sana, gotong sini. Apa saja dikatakan pemimpin saya gak ada bantah-bantahan. Pak, tolong Bapak, waktu itu saya udah kerja, posisi saya udah baik di situ. Pemimpin saya itu seorang sales keliling masih menggunakan motor. Posisi saya waktu itu saya sudah direktur di sebuah mall. Tapi saya respect sama dia, saya submit sama dia. Padahal hari ini pemain keyboardnya nggak datang, sakit. Padahal ini bisa gantiin nggak? Saya bisa sih main keyboard dikit-dikit sih. Ya udah siap dah. Lagunya apa? Yang Pak Daniel bisa aja, ya udah yang gue bisa aja. Masih pakai elektron, tahu nggak? Yang pakai duk tak duk duk tak duk tak duk duk. Segala puji syukur, paling gampang lagu itu. Hanya bagimu Tuhan. Keringet dingin gue, aduh gue kalau salah nggak ada bantah-bantahan. Pak Daniel, hari ini Pak Daniel pimpin doa ya, penutup. Oke. Pak Daniel hari ini pengumumannya, oke. Pak Daniel hari ini ada pendeta dari Jakarta, nanti Pak Daniel anterin ke gereja induknya. Oke, saya nganterin. Tanpa berbantah-bantahan. Yang mengerti katakan amin. Intinya kalau Tuhan mau kita melayani di mana saja, kita ada di sana dan kita sukacita melayani Tuhan. Katakan amin. Saya melihat seringkali bahwa orang gagal melayani di tempat di mana Tuhan panggil dia karena mereka punya kehendak mereka sendiri. Mereka punya ekspektasi sendiri. Mereka punya agenda sendiri.
Oh, kalau saya harus melayani itu dong. Kalau melayani, saya harus melayani itu. Oh, kalau melayani, saya harus di posisi itu dong. Saya harus ada di situ dong. Kembali lagi, kita melayani karena dari selfless yang kita punya. Bukan dari agenda yang kita punya sendiri. Katakan amin. GKI sebagai papan, saudara ingat ini, selalu ingat ini. Pusat pelayanan kita bukan pada kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, tetapi pusat pelayanan kita adalah Yesus. Bukan kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Mungkin kita melakukan sesuatu, mungkin kita ada aktivitas yang kita kerjakan, tapi pusat kita bukan pada kegiatan itu. Pusat kita adalah pada pribadi Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, melayani dengan memberikan kontribusi. Di Efesus 4 ayat 16 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, di bawah pimpinannya, yaitu di bawah Kristus, semua anggota tubuh itu rapi tersusun dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota, perhatikan kata tiap-tiap, berarti setiap orang tuh ada bagiannya. Itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Kata tiap-tiap anggota, siapakah mereka ini? Yaitu setiap saudara dan saya. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah gereja Tuhan. Jadi kita masing-masing ini punya bagian di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita masing-masing punya bagian itu dan bekerja dan melayani tiap-tiap bagian itu dengan melayani bagaimana dengan seharusnya, berfungsi dengan bagaimana seharusnya, maka semua gereja, seluruh gereja tubuh Kristus itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Akan menjadi dewasa, akan menjadi kuat di dalam kasih. Tapi sebaliknya kalau kita justru gereja, anggota tubuhnya tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, maka gereja itu tidak akan mengalami pertumbuhan kedewasaan yang seharusnya. Jadi ada korelasi langsung antara berfungsinya setiap saudara dan saya di dalam gereja lokal ini dengan pertumbuhan dari gereja itu sendiri. Di dalam Efesus 4 ayat 15 tadi, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, oleh sebab itu hendaklah kita mengerjakan bagian kita sesuai dengan kemampuan rohani pemberian Kristus. Sebagai kepala, ia sudah mengatur kita masing-masing. Pertanyaan saya, gimana caranya Tuhan mengatur tugas kita masing-masing? Apakah Tuhan bersabda sendiri sama kita? No, Tuhan pakai para pemimpin yang mengatur setiap kita berfungsi dengan baik di dalam tubuh Kristus. Dia menyusun, dia mempersatukan setiap kita dengan sempurna. Ketika semua orang melakukan tugasnya, kita akan menjadi seperti tubuh yang sehat. Kalau semua kita melayani sesuai dengan fungsinya, maka tubuhnya akan sehat, gereja akan sehat. Karena setiap anggota berfungsi dengan baik. Dengan demikian kita akan terus bertumbuh dengan ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Pada akhirnya kita pun akan menjadi seperti Kristus yang sempurna dalam segala hal. Jadi Tuhan sudah atur kita masing-masing punya fungsi di dalam tubuh. Artinya, jika ada anak Tuhan yang tidak melayani berarti atau tidak berfungsi di dalam satu tubuh Kristus, berarti dia berhutang untuk melayani dan berfungsi di situ. Ada mungkin saudara yang datang tiap minggu tapi belum tertanam, atau saudara baru pertama kali datang, saudara hanya visit di tempat ini. Saya mau katakan setiap saudara harus tertanam di dalam gereja lokal karena saudara punya bagian di dalam tubuh Kristus di gereja lokal, entah di sini maupun di luar sana. Pada saat kita nggak berfungsi, berarti kita punya hutang di situ. Karena seharusnya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, masing-masing, tiap-tiap, berarti nggak ada pengecualian berfungsi di hari itu. Sekalipun saya hanya berfungsi di situ, cuma naruh amplop persembahan, siapin kopi, siapin minuman, gotong-gotong kursi, geser kursi, gulung kabel, ganti baterai mikrofon, whatever. Mungkin hanya cuma supaya toilet supaya nggak basah, saya ambil tisu, saya lapin supaya orang-orang yang lainnya juga jangan melihat ini basah, becek dan kotor. Tapi setiap kita punya fungsi dan peran di dalam tubuh Kristus. Gereja yang sehat adalah gereja yang melayani.
Gereja yang sehat adalah gereja yang dimana setiap jemaatnya melayani. Setiap jemaatnya berfungsi. Setiap jemaatnya berkontribusi. Coba bayangin, semakin gereja, sebuah gereja di mana jemaatnya semakin melayani, semakin berfungsi, semakin berkontribusi, maka gereja itu akan semakin sehat dan semakin kuat. Tapi sebaliknya kalau gereja, coba bayangin ada sebuah gereja yang dimana yang melayani segelintir orang, yang lainnya punya mentalitas sebagai consumer yang hanya datang untuk menerima alih-alih memberi sesuatu atau berkontribusi terhadap sesuatu. Maka gereja itu gak akan menjadi gereja yang bertumbuh. Tapi gereja yang bertumbuh adalah gereja di mana semua bagian di dalam gereja itu, tubuh Kristus itu berfungsi di situ. Even a small part. Small things. Gereja yang sehat adalah gereja yang mempunyai gaya hidup yang melayani, bukan gaya hidup yang dilayani. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengempower, memperlengkapi, membangun jemaatnya untuk melayani Tuhan. Kita didesain untuk melayani Tuhan. Saudara pulang setelah ibadah ini, saudara tangkap dalam hati saudara, kita didesain untuk melayani Tuhan. Mau besar, kecil, tua, muda, kita didesain untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita harus rubah mindset. Melayani bukan sekedar untuk mengisi waktu kosong kita. Supaya kita punya kegiatan yang aktif di gereja. Gimana kabar kamu? Sekarang aku sudah aktif di gereja. Bagus. Masalahnya pengertian kita harus lebih daripada itu, daripada sekedar aktif. Tapi aku melayani, aku berkontribusi di situ. Jadi bagian dari tubuh Kristus yang berfungsi di tempat itu. Melayani adalah sebuah panggilan kita. Setiap orang percaya, melayani itu adalah gaya hidup kita. Kalau saya bilang panggilan, bukan hanya bilang, oh aku bukan full time, aku bukan full time ministry, aku bukan pendeta, aku bukan pastor, aku bukan hamba Tuhan. Kalau bicara tentang panggilan hidup, itu lebih daripada sekedar panggilan. Jadi full time atau jadi hamba Tuhan. Tapi setiap kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Saudara bayangkan kalau semua dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya? Semua kan rebutan khotbah di sini, betul kan? Tapi kita semua punya fungsi masing-masing. Setiap itu. Entah itu dia hanya jari kelingking, dia itu hanya jari manis, dia itu jari tengah, atau dia tunjuk, atau dia cuma sekedar ibu jari. Atau bagian tubuh yang lain. Coba bayangkan kalau ada bagian tubuh yang paralyzed. Dan saya lihat banyak gereja yang kena stroke tanpa disadari. Maksudnya apa, pastor? Stroke. Yang separuh tubuh stroke. Yang bisa fungsi cuma separuh. Yang separuh stroke. Jadi gereja itu kayak kepayahan. Kenapa? Karena jemaatnya tidak berfungsi semua untuk melayani Tuhan. Sudah ngerti maksud saya? Ayo saya berdoa GKI supaya jadi gereja yang tidak peduli saudara mau tua, mau oma-oma, mau anak Aero Kids, siapapun saudara, sepanjang saudara masih bernafas, menghembuskan nafas. Siapa sini masih menghembuskan nafas? Angkat tangannya. Ada yang sudah nafasnya nggak ada? Sepanjang masih ada nafas, kita akan melayani Tuhan. Saya tutup dengan ini. Satu kali Tuhan ingatkan saya tentang kasih mula-mula. First love. Apa sih ini maksud dengan kasih mula-mula itu? Ini agak masuk di bagian kasih mula-mula. Simpelnya adalah kasih dan cinta kita kepada Tuhan yang waktu kita mula-mula dulu, waktu kita lahir baru. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Kita haus, kita rindu, kita menggebu-gebu, kita on fire. Ingat momen itu? Di momen itu kita nggak punyai hal yang lain, yang kita punyanya Yesus. Kita harusnya binasa, kita seorang pendosa, kita harusnya binasa, itu kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Nggak ada yang lain. Kita yang terbuang, kita harusnya punya kehidupan yang nggak punya masa depan. Tapi waktu kita berjumpa dengan Dia, kita terima kehidupannya, kita jadi hidup kembali. Kita mengalami kehidupannya. Kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Kita gak punya apa-apa yang lain selain Dia.
Nggak ada yang namanya pelayanan. Nggak ada yang namanya posisi di gereja, mau leader, mau home leader, whatever leader. Nggak ada. Nggak ada title, nggak ada gelar apalah, STH, MTH, whatever. Belum ada yang nggak ngerti namanya urapan Tuhan apa, nggak ngerti namanya karunia itu apa. Nggak kenal siapa-siapa, tidak dikenal oleh siapa-siapa. Belum ada followernya, belum pernah diundang khotbah, belum pernah diundang melayani. Nobody. Yang kita punya hanya Dia. Pada waktu kita mengalami kasih yang mula-mula. Apa yang terpenting buat kita pada waktu itu? Hanya pribadi Yesus. Tapi hari ini coba renungkan kita kembali. Pada saat kita sudah bertumbuh dewasa, sudah dipakai Tuhan, mulai berfungsi, mulai melayani, mulai ada mengerti urapan, menerima urapan, karunia-karunia sudah mulai aktif, Instagrammu sudah banyak followernya, kamu sudah mulai diundang pelayanan di mana-mana, orang mulai sudah kenal kamu sudah mulai kenal banyak orang, hamba-hamba Tuhan yang top-top kita kenal semua. Pertanyaan saya hari ini, bagaimana keadaanmu? Apakah kau tetap hanya Yesus yang terbaik dan hanya Dia yang kau punya dalam hidupmu? Atau semua itu, atribut itu justru menggeser kita, membawa kita menjauh daripada Tuhan. Dan pusat pelayanannya mulai bukan kepada Dia, hanya kepada diri kita sendiri. Apapun itu, saudara bisa pencipta lagu rohanimu dari nggak dikenal sampai dikenal. Apakah tetap Dia yang jadi pusat kehidupanmu, yang terbaik dalam kehidupanmu? Sudah mengerti maksud saya? Apakah kasih kita tetap masih sama seperti yang dulu sama Dia? Apakah kita masih melihat bahwa Yesus yang terbaik dan terpenting dalam kehidupan kita? Saya mau tutup dengan kisah sebuah Obed Edom. Kalau saudara baca di dalam Obed Edom, saya buka sebentar. Tadi saya dapat waktu tadi pagi menyembah dalam persiapan. Saudara baca Obed Edom ya, di 2 Samuel 6. Obed Edom itu adalah satu orang yang dimana pada waktu tabut Allah itu dipindahkan oleh Raja Daud ke dalam rumahnya. Transit sementara sama 3 bulan. Tabut Allah itu bicara tentang hadirat Tuhan. Ada satu kejadian dengan Uza. Pada akhirnya tabut itu transit di rumahnya Obed Edom. Dan kita baca di dalam 2 Samuel 6 di mana berkat Tuhan itu turun atas Obed Edom dan seisi rumahnya. Jadi karena ada hadirat Tuhan, rumah Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah 3 bulan kemudian, Raja Daud memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Kembali dibawa ke Yerusalem. Jadi tabut itu yang lambang hadirat Tuhan pergi meninggalkan rumahnya Obed Edom. Obed Edom tetap punya rumah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi apakah Obed Edom, kalau saudara baca, apakah dia memilih untuk tetap stay tinggal di rumahnya? Enggak. Obed Edom pindah ke Yerusalem mengikuti di mana tabut itu ada. Kalau saudara baca di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama, Obed Edom itu pada akhirnya dia mau berada di mana hadirat Tuhan ada. Dia disuruh jadi penjaga pintu pun dia mau. Yang penting aku ada dekat dengan tabut itu. Dikatakan lain, Obed Edom menjadi pemusik di mana pujian-pujian penyembahan buat Tuhan. Obed Edom ada di situ. Di dalam hadirat Tuhan. Ini mungkin bandnya, band modern. Zaman dulu mungkin orkestra, rebana, gendang, kecapi. Mungkin Obed Edom hanya bagian pakai segitiga. Itu kalau orkestra, tahu saudara orkestra? Apa namanya? Triangle. Mungkin tapi dung, ting, cuma sekali ting aja. Tugasnya cuma kali pukul aja ting dalam satu lagu. Tapi buat dia is okay. Sepanjang saya ada di dalam hadirat Tuhan. Dia ada penjaga pintu tabut Tuhan. Bet, aku butuh kamu untuk jaga pintu. Siap. Sepanjang aku ada dalam hadirat Tuhan, aku jadi penjaga pintu pun. Aku gak masalah.
Seberapa kita hari ini punya semangat seperti Obed-Edom? Apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita jadi orang yang mengejar di mana hadirat Tuhan ada di situ? Seperti yang dikatakan, di mana aku berada, Engkau pun ada di sana. Maukah kita kembali datang mengkomitmenkan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk serve Him, melihat bahwa Yesus yang terbaik dalam hidup kita? Apakah kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau melayani-Mu dengan benar lebih lagi, to serve Him sampai akhir hidup kita? Atau mungkin saudara hari ini mulai kehilangan api itu, gairah itu hilang. Come to Him. Gak ada manusia yang bisa menyemangati saudara. Saudara bisa mau ketemu siapapun, semangati saudara, come on, ayo melayani Tuhan. Gak akan bisa. Hanya kecuali hanya Dia. Saudara udah habis gairah saudara melayani Tuhan. Hanya Dialah yang bisa membuat saudara kembali bergairah. Gak ada satupun manusia yang bisa sanggup.